Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin pembahasan novel Magua Queen sebelumnya, yaitu lanjut ke part 45-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi sebelumnya setelah sampai di dunia mata sihir yaitu Ghost, Anos itu sempat bertemu dengan Hit dan lagi-lagi mereka sempat bersih tegang. Walaupun nggak sampai melakukan pertarungan, karena setelah Anos mengatakan tujuannya adalah untuk menemui Zinnia, Hit pun langsung berniat untuk mengantarkannya. Karena kan mata sihir Zinnia itu nggak akan mungkin bisa ditipu dan harusnya mudah bagi Zinnia untuk bisa mengetahui Anos itu beneran Noah atau bukan. Makanya Hit pun langsung mau mengantarkan Anos ke tempat Zinnia, karena Hit sendiri masih ragu dan nggak bisa memastikan hal itu. Nah, saat itu setelah meninggalkan Lonelia dan terbang mengikuti Hit, Anos pun mulai bisa melihat kastil milik Zinnia. Jadi kastil Zinnia itu bentuknya kayak bola melayang di tengah cincin besar gitu cuy. Nah, setelah sampai di kastil itu dan melewati gerbang dan ruangan yang sangat luas, saat itu Anos pun akhirnya bisa bertemu dengan sang Raja Iblis Agung yaitu Zinnia Silverhelt. Walaupun ya tentu sebelum masuk, Hit sudah meminta izin pada Zinnia kalau sang perampas dua hukum ingin bertemu. Dan tentunya Hit melakukan itu dengan cara berlutut dan juga dengan nada yang sangat sopan. Baru setelah itu Zinnia pun mengizinkan mereka untuk masuk. Ya, jadi Zinnia ini punya penampilan seperti pria tua dengan rambut dan jenggot yang panjang. Dan bahkan di sini setelah melihatnya langsung dalam hati, Anos saja sampai mengatakan, "Jika aku tidak tahu siapa dia, maka aku tidak akan pernah berpikir kalau orang di depanku ini merupakan orang yang sangat menyukai pertempuran." Karena memang cara Zinnia bicara aja terdengar sangat ramah dan tenang. Ya mungkin kesannya kayak pria tua biasa gitu cuy. Padahal dia adalah sang Raja Iblis Agung yang juga merupakan orang terkuat di Silver Sea. Nah, di sini Zinnia yang lagi duduk di singgasananya pun langsung berkata, "Bisakah kau melepaskan topengmu itu, Noah?" Cuma kan Anos yang mendengar itu malah balik bertanya, apakah ada yang salah dengan itu? Jadi Hit yang di sampingnya pun hampir aja terbawa emosi dan langsung menyuruhnya untuk jangan terlalu sombong. Walaupun begitu Zinnia mengangkat sedikit tangannya dan mengatakan tidak apa-apa, tentu Hitnya langsung terdiam. Karena kata Zinnia, Noah ini hampir jarang sekali meminta bertemu. Nah, di sini Zinnia itu kan sama sekali belum mengaktifkan mata sihirnya, dan bahkan bagi Anos dia itu nggak sedang melepaskan kekuatan sihir apapun. Namun Anos merasa kalau tatapan Zinnia itu bahkan mampu melihat dan menembus ke dalam sumber yang Anos miliki. Jadi Anos merasa kalau Zinnia itu udah langsung tahu siapa Anos sebenarnya. Tentu di sini Anos sendiri juga sambil berusaha mengamati dan melihat kedalaman kekuatan Zinnia. Tapi bahkan sekelas Anos yang sudah mengerahkan kekuatan mata sihirnya aja sama sekali nggak mampu untuk melihat kedalaman kekuatan Zinnia. Jadi nggak heran kalau orang ini merupakan sang Raja Iblis Agung yang sangat ditakuti di Silver Sea. Karena bagi Anos saja Zinnia itu merupakan orang terkuat yang pernah dia lihat. Nah, di sini begitu Zinnia bertanya, "Jadi apa yang kau butuhkan?" Anos pun dengan terang-terangan langsung mengatakan kalau dirinya itu berniat untuk memindahkan benua tanpa dewa keluar dari wilayah perairan 12 dunia dalam. Ya, tentu di sini lagi-lagi Hit yang mendengar itu langsung terbawa emosi dan bahkan sempat mengeluarkan aura kekuatannya yang sampai mengguncang kastil itu. Karena tetap aja benua tanpa dewa itu masih bagian dari 12 dunia dalam yang dulunya merupakan dunia stagnan. Jadi ya tentu Hit ini nggak terima kalau Noah atau Anos ini dengan sombongnya mau mengambil dan memindahkan dunia itu. Cuma ya lagi-lagi begitu Zinnia meliriknya, Hit ini langsung kembali tenang. Karena Zinnia sendiri yang berhak memutuskan semua itu. Nah, di sini dengan tersenyum Zinnia pun berkata, "Noah, sebelum kita membahas hal ini, bagaimana kalau kita berduel bentar? Karena tidak ada hal yang lebih menyenangkan bagi orang tua selain melihat pertumbuhan anak muda." Ya, jadi intinya Anos ini diminta untuk menunjukkan kekuatannya kalau pengen merebut benua tanpa dewa. Tapi di sini Anos malah berkata, "Ada pepatah kuno di duniaku yang mengatakan, kalau di masa tuamu kau harus mendengarkan anak-anakmu." Nah, di sini walaupun Zinnia mengajak Anos untuk berduel, tapi Zinnia itu sama sekali nggak mencoba untuk berdiri dari singgasananya. Dan bahkan Anos saja masih belum merasakan kekuatan apapun yang dikeluarkan oleh Zinnia. Karena sepertinya dia itu sama sekali belum mengeluarkan kekuatan apapun. Cuma ya tetap aja makhluk sekelas Zinnia itu bisa langsung memancarkan kekuatan sihir kolosal bahkan tanpa perlu persiapan apapun. Jadi dengan kata lain, Zinnia itu memang sengaja sangat menekan kekuatannya. Makanya di sini Anos pun sampai menyuruhnya untuk bangun atau berdiri dari kursinya. Karena kau tidak akan bertarung dengan seperti itu kan? Lalu Zinnia pun membalas dengan berkata, "Entahlah, aku bahkan belum punya kesempatan untuk bangun dari tahta ini dalam beberapa ribu tahun. Jadi bagaimana kalau kau membantu kakekmu ini untuk bangkit, Noah?" Dan tentu Zinnia mengatakan itu dengan nada yang sangat ramah tapi juga lumayan mancing gitu cuy.
Sedangkan Anos hanya menjawab, terserah apa katamu. Nah, di sini setelah itu Shinya pun mulai melancarkan satu serangan pertamanya berupa bola cahaya gelap dari ujung jarinya yaitu Aims. Dan seperti biasa, Shinya nggak mengeluarkan kekuatan sihir apapun pada saat melancarkan serangan itu. Dan bahkan sama sekali nggak menggunakan lingkaran sihir. Nah, saat itu sepertinya Anos ini kan berniat untuk menangkap dan mengembalikan serangan itu menggunakan teknik Rayen. Supaya serangan yang nantinya Anos kembalikan bakal menjadi semakin kuat. Cuma kan tidak jadi dia lakukan dan pada akhirnya memilih untuk menghindari serangan itu. Karena saat itu di waktu yang bersamaan, Shinya ini sengaja mengaktifkan mata sihir merahnya yang sangat menyeramkan. Jadi serangan itu pun sampai menghantam dinding kastil dan menciptakan ledakan yang cukup kuat yang bahkan mampu menghancurkan satu dunia biasa. Dan lagi-lagi di sini Anos itu masih belum bisa melihat ataupun merasakan kekuatan yang Shinya keluarkan. Tapi sepertinya bukan berarti Shinya sama sekali belum mengeluarkan kekuatan sihirnya. Melainkan dia itu memang sangat hebat dalam penguasaan sihir. Jadi bahkan Anos yang sudah menggunakan mata sihirnya aja masih belum bisa melihat ataupun merasakan kekuatan yang dikeluarkan oleh Shinya. Lagi pula Shinya itu merupakan satu-satunya orang di Silver Sea yang mampu menguasai sihir jurang. Makanya tentu tingkatan sihirnya itu sudah sangat dalam dan lebih dalam dari siapapun. Setelah itu di sini gantian Anos yang menyerangnya yaitu menggunakan Eagle Ground Angdroa. Awalnya api kehancuran yang dilancarkan Anos itu sempat mengenai tubuh Shinya dan bahkan seperti langsung melahapnya. Cuma kan tak lama setelah itu muncul cahaya merah di tubuh Shinya yang juga langsung melenyapkan api Angdroa itu. Dan ternyata Shinya sama sekali nggak menerima luka apapun dan juga masih duduk di singgasananya seperti sebelumnya. Justru setelahnya Shinya malah berkata, bukan mantra yang buruk, kau mencurinya dari Amur kan? Tapi kau tidak akan bisa mengatasi Magic Eyes of Everlasting Darkness, kecuali kau menyelam lebih dalam Noah. Ya, ini adalah nama dari mata sihir Shinya yang mana satu Shinya sudah mengaktifkannya dan bahkan berniat menyerang Anos dengan kemampuan dari mata sihirnya yang sangat mengerikan itu. Bahkan di sini sebelum menggunakan kemampuannya, Shinya itu lebih dulu mengatakan, kalau begitu aku akan melemparkan kegelapan tanpa batas padamu. Nah, saat itu begitu terkena kemampuan ini, Anos itu langsung diliputi kegelapan yang sangat mengerikan, yang tentunya disertai dengan kekuatan yang sangat-sangat dahsyat. Anos yang sudah terjebak di dalam kegelapan itu pun berusaha menggunakan mata iblisnya untuk menghancurkan kegelapan itu. Tapi bahkan setelah Anos mampu meretakkan lapisan kegelapan itu masih ada lapisan kegelapan yang lain. Lalu begitu Anos menggunakan mata iblis kehancurannya dengan kekuatan penuh juga hasilnya sama saja. Dan bahkan semakin Anos meretakkannya malah semakin muncul kegelapan yang lebih dalam. Itu pun sebenarnya di sini Anos itu nggak mampu melihat, mendengar ataupun merasakan apapun. Jadi semua indera yang dia miliki juga semuanya tidak bekerja dan hanya ada kegelapan yang sangat kekal. Sekalipun Anos menggunakan api Angdroa sampai batas maksimal juga nggak akan berpengaruh apapun. Karena bahkan Nirvana Seven Step aja nggak akan mampu melangkah di dalam kegelapan itu. Nah, di sini Anos yang sedang terjebak di dalam kegelapan itu pun sampai mengatakan kalau ini sangat menarik. Dan alasan kenapa aku tidak bisa merasakan apapun dalam kegelapan ini karena memang di sini tidak ada apa-apa selain kegelapan. Setelah itu, di sini dengan tenang, Anos pun mulai membuka mata sihirnya yang lain yaitu yang Chaotic Destruction. Yang mana ini merupakan mata sihir Anos yang paling kuat yang sempat dia gunakan pada saat memisahkan dunia Hivolia dengan Eversenio. Itu pun pada waktu itu Anos baru membukanya sedikit saja. Sedangkan sepertinya di sini Anos itu sudah membuka kekuatan dari mata itu sepenuhnya. Di sini perlahan kekuatan kekacauan dari mata Anos pun mulai mengubah kegelapan kekal milik Shinya. Jadi kekacauan yang mampu meruntuhkan dan menghancurkan apapun sedang melawan kegelapan tanpa batas yang mampu menelan segalanya. Harusnya dalam kegelapan kekal Shinya ini kan nggak ada apapun selain kegelapan. Tapi dengan kekuatan matanya itu Anos mulai menciptakan sesuatu yang harusnya tidak pernah ada dalam kegelapan itu. Ya tentu saat itu sempat terjadi bentrokan kekuatan yang sangat-sangat dahsyat. Yang mungkin jika mereka bertarungnya di lautan Silver Sea maka bakal menciptakan kehancuran yang tidak dapat dibayangkan. Karena di sini mereka itu bertarungnya kayak di dalam dimensi kegelapan Shinya itu sendiri. Jadi semua efek bentrokan kekuatan dahsyat mereka itu bakal langsung ditelan atau diredam oleh kegelapan Shinya. Nah, perlahan saat itu setelah kegelapan Shinya terusan dihancurkan dan diwarnai dengan kekacauan, Anos pun mulai bisa melihat sosok Shinya yang juga berada dalam kegelapan itu. Saat itu Shinya pun sampai mengatakan, "Wow, tidak kusangka kau mampu mengubah kegelapan milikku." Sedangkan Anos hanya menjawab, hanya karena kegelapan ini tanpa batas, apa kau pikir itu tidak ada ujungnya? Setelah itu Anos pun langsung mendekati Shinya dan langsung menyerangnya dengan kekuatan kehancuran yang juga dia pusatkan di tangannya.
Sedangkan Shinya menanggapi serangan itu dengan telapak tangannya yang juga sudah dilapisi dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Tapi kekuatan dari mata sihir mereka juga masih sama-sama aktif dan juga masih terusan menghancurkan satu sama lain. Tentu bentrokan kekuatan dahsyat mereka ini sempat menciptakan retakan kehancuran yang sangat mengerikan. Banyak ledakan dahsyat yang juga ditimbulkan dari bentrokan kekuatan itu, yang bahkan efeknya aja sudah mampu menghancurkan dunia dengan mudahnya. Tapi bahkan bagi Anos saja di sini Shinya itu masih belum menunjukkan kekuatan penuhnya, karena dia aja masih dalam posisi duduk di singgasananya. Sampai akhirnya begitu bentrokan kekuatan mereka mencapai puncaknya, semua kegelapan Shinya itu pun seketika langsung menghilang. Dan begitu pula dengan semua bentrokan kekuatan mereka. Sedangkan mereka berdua langsung kembali ke ruang kastil Shinya. Tapi kan ruang kastil itu nggak sampai terkena imbas dari pertarungan mereka barusan. Karena sepertinya mereka bertarungnya itu kayak di dimensi yang berbeda gitu. Sedangkan kegelapan Shinya sudah menyerap dan meredam semua imbas dari pertarungan mereka. Nah setelah itu di sini Shinya pun sampai mengatakan sebuah kekuatan yang sangat menarik yang kau sembunyikan. Atau apakah kau mendapatkan itu selama kau menghilang? Karena bahkan pertarungan mereka barusan sampai menghancurkan kursi atau singgasana favorit Shinya. Jadi akhirnya setelah ribuan tahun Shinya pun kembali bangkit dari kursinya dan berdiri dengan kedua kakinya. Karena kursi kesayangannya sudah dihancurkan sama Anos. Lalu Anos pun berkata, maafkan aku tentang itu. Lain kali aku akan membawakanmu kursi yang lebih baik. Sedangkan Shinya yang mendengar itu pun sampai tertawa lepas. Ya sepertinya dia itu cukup puas dengan pertarungan dan kekuatan yang ditunjukkan Anos barusan. Karena di sini dia bahkan mengatakan kalau pada awalnya aku memang memberikan benua tanpa dewa padamu. Jadi jika kau ingin membawanya keluar maka terserah padamu. Bukankah begitu Noah? Bahkan dia mengatakan itu dengan senyum yang penuh dengan keakraban. Seperti layaknya orang tua yang tersenyum pada anggota keluarga yang sangat dicintainya. Nah di sini setelah semuanya kembali santai, Hit ini sempat ingin bertanya pada Shinya, apakah dia itu benar-benar. Cuma kan sebelum selesai mengatakannya, Shinya sudah lebih dulu meliriknya. Dan seperti biasa, hal itu langsung membuat Hit kembali terdiam. Karena jika Hit masih meragukan kalau Anos itu bukan Noah, berarti dia sama aja meragukan kekuatan dari mata Shinya. Setelah itu, Shinya pun sempat bertanya, apa yang akan kau lakukan selanjutnya Noah? Lalu Anos pun mulai menjelaskan kalau aku ada urusan dengan sang Raja Iblis ketiga dan ingin meminta bantuannya. Ya jadi sebelumnya kan sempat dijelaskan kalau Hit ini merupakan orang yang paling ahli dalam menggunakan sihir aliran. Nah makanya Anos itu meminta Hit untuk mengajarinya sihir aliran itu. Karena Anos sangat membutuhkan sihir itu untuk bisa menyelesaikan mantra Radopirika. Soalnya jika tidak segera diselesaikan maka bisa-bisa Ronklus tidak akan bisa selamat. Ya tentu di sini Anos juga sempat menjelaskan hal itu dan juga mengizinkan Hit untuk melihatnya sendiri. Lalu setelah menjelaskan semua itu dan sedikit memujinya, Hit pun akhirnya setuju dengan permintaan Anos itu. Tapi dengan satu syarat, yaitu Anos harus berduel dengannya untuk memperebutkan benua tanpa dewa. Jadi hanya mereka berdua yang akan bertarung, tanpa harus melibatkan penduduk benua tanpa dewa. Cuma pemenangnya nanti yang bakal berhak untuk mendapatkan benua tanpa dewa. Anos pun langsung menyetujui syarat yang diberikan oleh Hit itu. Tapi Anos minta duelnya dilakukan setelah Anos menyelesaikan mantra Radopirika. Yang berarti Hit harus mengajari Anos sihir aliran lebih dulu sampai Anos mampu menggunakan sihir itu dengan baik. Dan Hit pun tidak keberatan akan hal itu. Ya tentu di sini Hit sudah minta izin dulu pada Shinya dan Shinya pun tidak masalah dengan itu. Karena jika hanya mereka berdua yang akan bertarung maka nggak akan sampai menimbulkan konflik yang tidak perlu. Ya di sini setelah Hit menunjukkan lokasi dunianya yaitu dunia Sungai Suci Lebrahim, dia pun kembali pergi meninggalkan tempat itu. Sedangkan Anos sendiri setelah pamit pada Shinya juga langsung kembali ke kapal hutan Lonelia. Ya tentu setelah Anos sampai di kapal seperti biasa Sasa pun langsung kelihatan sangat heboh. Karena Sasa dan Misa juga tentunya tidak sabar ingin tahu hasilnya seperti apa. Jadi sambil kembali menuju benua tanpa dewa, Anos pun sambil menceritakan semuanya pada mereka. Ya jadi nantinya setelah benua tanpa dewa dipindahkan, kan harusnya udah nggak ada untungnya bagi Hit untuk merebut ataupun menguasai dunia itu. Karena udah bukan lagi bagian dari perairan 12 dunia dalam, yang berarti udah nggak lagi jadi target penaklukan bagi para Raja Iblis. Cuma kan bagi Hit ini bukan hanya soal keuntungan saja, melainkan soal kehormatan itu sendiri. Karena baginya hal itu sudah berkaitan dengan kehormatan para Raja Iblis. Ya intinya Hit pengen ngasih paham kalau Anos itu nggak akan bisa seenaknya saja melakukan semua itu. Ya setelah mendengar semua itu, Sasa dan Misa pun sepertinya tidak perlu khawatir dengan duel Anos nantinya. Karena walaupun benua tanpa dewa yang nantinya bakal dipertaruhkan, tapi mereka itu sangat yakin kalau Anos bakal mampu mengalahkan sang Raja Iblis ketiga.
Lalu singkat cerita setelah melintasi lautan Silver Sea, saat itu mereka pun sudah sampai di benua tanpa dewa. Setelah itu Anos pun langsung memberitahukan hasilnya pada Horsevi. Dan tentunya hal itu sampai membuat Horsevi terdiam cukup lama. Ya mungkin dia langsung berpikir kok bisa seperti itu. Padahal kan Anos bukan Noah. Tapi kok kenapa Zinnia bisa menganggapnya sebagai Noah dan juga tetap memperlakukannya layaknya seperti Noah yang asli. Nah, awalnya di sini Sasha itu kan langsung berpikir gimana caranya memindahkan benua tanpa dewa. Karena sejauh yang dia tahu hanya ada satu dunia yang mampu berpindah, yaitu Evisenio. Nah, tapi ternyata di sini Horsevi yang sudah menyatu dengan benua tanpa dewa juga mampu melakukan itu. Jadi saat itu benua tanpa dewa pun mulai bergetar hebat dan mulai berjalan meninggalkan perairan itu dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Jadi hanya dalam waktu yang sangat singkat saja benua tanpa dewa sudah berhasil dikeluarkan dari wilayah perairan 12 dunia dalam. Ya tentu saat itu Horsevi, Ragu, Nose, Agane, dan semua penduduk benua tanpa dewa lainnya sangat berterima kasih dengan apa yang sudah Anos lakukan untuk mereka. Walaupun ya sebenarnya dunia itu masih belum benar-benar aman. Karena nantinya Anos harus mampu mengalahkan Hit supaya benua tanpa dewa tidak jatuh ke tangan yang salah. Jadi di sini setelah benua tanpa dewa berhasil dipindahkan, Anos, Sasha, dan Misa pun kembali pergi dan mulai menuju tempatnya Hit, yaitu dunia sungai suci Librahim. Cuma kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Ya jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini, dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you, sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.